hasil-hasil itu sudah nyata bahwa rekayasa pakan itu akan memberikan satu dampak ekonomi yang sangat luar biasa. Sapi yang lebih besar tentunya kebutuhan pakannya juga lebih banyak. Sapi peranakan limusin itu mereka luar biasa menyediakan pakan dan itu tidak disadari, tapi Madura asli itu masih menguntungkan. Maka kita bisa nantinya bisa mengembalikan situasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Pravitri dengan dalam podcast kita di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang potensi genetik lokal di Indonesia untuk sapi pedaging. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pada saat ini kebutuhan daging di dalam negeri masih sangat tinggi dan sayangnya produksi daging sapi di Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada saat ini Indonesia masih terus mengimpor daging sapi maupun bakalan dari luar negeri. Dan ini mempengaruhi ekonomi negara. Impor bakalan sapi tidak hanya berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi negara, tetapi juga permasalahan genetik yang terjadi pada sapi-sapi persilangan di Indonesia. Permasalahan produksi seperti yang kita ketahui, reproduksi, kegagalan reproduksi, dan juga tingginya harga bakalan yang dihadapi oleh para peternak di Indonesia masih menjadi permasalahan utama. Di sisi lain, Indonesia sendiri sebenarnya memiliki genetik sapi lokal yang memiliki potensi yang untuk dikembangkan. Dan jika dikelola dengan baik, dapat menunjang keberhasilan dan memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Salah satu genetik sapi lokal yang akan kita bahas pada hari ini adalah sapi Madura. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Kusmartono, salah satu profesor Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dengan bidang keahlian nutrisi ruminansia. Beliau banyak melakukan penelitian berkaitan dengan sapi Madura. Prof. Kusmartono. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Baik, ini kita memiliki topik yang sangat menarik pada hari ini, Prof. Dan sesuai dengan bidang penelitian yang sering sekali Prof. Kusmartono lakukan. Bagaimana menurut Prof. Kusmartono tentang potensi pengembangan sapi Madura di Indonesia? Kaitannya terutama dengan kebutuhan daging secara regional, bahkan mungkin bisa secara nasional, Prof. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya sudah melakukan banyak penelitian yang pada 5-6 tahun terakhir ini saya melakukan penelitian di bidang nutrisi khususnya untuk sapi-sapi eksotik ya, sapi crossbred limusin. Dan hasil-hasil itu sudah nyata bahwa rekayasa pakan itu akan memberikan satu dampak ekonomi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu penelitian di bidang pakan itu harus dilakukan secara serius untuk sapi-sapi kita, khususnya sapi Madura yang lokasinya barangkali paling dekat dengan Universitas Brawijaya, dan mengingat bahwa sapi Madura ini mempunyai potensi yang sangat besar sekali. Ya, kita punya 21% sapi potong di Jawa Timur itu yang berasal dari sapi Madura. Dan kontribusi sapi Madura itu menyumbang 25% dari kebutuhan nasional. Sehingga disitulah sebenarnya potensi yang ada harus kita tingkatkan, apalagi kalau kita bisa memberikan pakan yang tepat dan menggunakan potensi sumber daya yang ada di lokal. Baik, kalau berdasarkan penelitian yang Prof. Kusmartono dan juga teman-teman dari Fakultas Peternakan lakukan, bagaimana perbandingan dari produksi misalnya dari sapi Madura dengan genetik lokal yang kita sedang bicarakan
dengan seperti yang disebutkan sebelumnya persilangan crossbred Limousin misalnya, karena kita tahu secara penampakan lebih besar seperti itu bagaimana, Prof? Ya, tentunya ya kalau kita bicara tentang produktivitas itu jauh dibandingkan dengan sapi lokal Madura. Tetapi yang perlu kita tahu juga bahwa dengan sapi yang lebih besar tentunya kebutuhan pakannya juga lebih banyak. Sehingga secara ekonomi peternak-peternak sapi Madura yang kebetulan memelihara sapi peranakan Limousin itu mereka luar biasa menyediakan pakannya. Dan itu tidak disadari. Mereka hanya memikir bahwa saya lebih untung. Padahal sebenarnya cost-nya juga tinggi. Betul. Makanya kalau kita nanti lakukan penelitian komparasi sampai kepada ekonomi, kalau kita bisa membuktikan bahwa secara ekonomi itu sapi Madura asli itu masih menguntungkan, maka kita bisa nantinya bisa mengembalikan situasi, ya. Tidak hanya dari sisi genetis, tapi dari sisi persuasif mereka akan iya ya, kok saya melihara sapi Madura kok yang asli itu kok ya untungnya lebih baik juga itu loh. Nah, mereka juga akan tidak terlalu tertarik untuk melakukan crossbreed itu. Memang yang saya lihat di lapangan mereka hanya menilai dari keuntungan yang besar dan sebagainya, tapi belum ada sebenarnya evaluasi secara rinci sampai ke ekonominya membandingkan head to head ya. Penggemukan sapi Madura asli dengan penggemukan sapi crossbred Madura dengan Limousin. Nah, itu yang perlu kita lakukan sebenarnya. Karena sebenarnya dengan badan yang lebih besar juga kebutuhan pakannya juga lebih besar. Pasti, gitu ya. Iya. Dan kebutuhan untuk pemeliharaan sapi Madura dengan pakan yang diberikan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan pengeluaran sapi crossbred. Tapi bagaimana dengan kualitas pakan yang dibutuhkan? Apakah dengan kondisi genetik lokal ada keunggulan dari sapi Madura untuk menggunakan bahan-bahan pakan lokal? Ya, sebenarnya secara genetik sapi Madura itu memang tidak akan bisa mengungguli sapi Limousin ya. Dia punya batas-batas maksimal dalam artian capaian pertambahan bobot badan misalnya itu ada hasil yang tertinggi yang diteliti oleh teman-teman dari Undip, saya kira itu mereka bisa menghasilkan sampai 1,1 kalau keliru. Tapi kalau kita lihat rata-rata dengan tanpa sentuhan teknologi yang dilakukan peternak itu hanya sekitar paling besar adalah 500 gram per hari. Dan itu mereka settle saja, tidak masalah. Jadi karena mereka tidak menggunakan konsentrat yang terlalu banyak gitu ya. Cuma memang secara profesional proses penggemukan itu akan terlalu panjang, ya sampai setahun setengah baru dijual. Nah ini kalau kita mengerjakan dengan profesional, dengan teknik-teknik fattening penggemukan yang memang sesuai dengan aturan-aturan misalnya 3-4 bulan itu harus menggunakan pakan yang baik. Dan saya yakin di lokal itu masih ada. Oleh karena itu memang kita di kelompok kami di nutrisi sudah tahun ini akan membuat map untuk ketersediaan pakan yang berasal dari Madura. Jadi kita akan lihat satu persatu baik dari apa macamnya, kapan adanya, berapa kuantitasnya, bagaimana kualitasnya, dan bagaimana akses peternak terhadap sumber-sumber daya pakan itu. Dan mungkin harga ya dari ketika itu tersedia lokal justru akan menekan harga dari. Baik, saya kira itu yang kemudian ke depan kalau kita sudah bisa menggerakkan itu
sumber daya pangan lokal itu kedepannya adalah mereka bisa mandiri pakan. Betul. Ya, itu yang saya inginkan ke depan, bahwa peternak sapi Madura harus memikirkan bahwa mereka harus berpikir untuk bisa menyediakan pakannya sendiri yang berasal dari lokasinya. Ya. Sebenarnya kalau dari nutrisi itu kebutuhan pakan untuk sapi Madura itu kalau kita compare dengan sapi eksotik gitu ya, apakah ada kebutuhan yang sama atau kita bisa menggunakan apa ya namanya menyesuaikan dengan produksi lokal seperti yang tadi disampaikan? Karena kalau sapi eksotik kan kita harus memenuhi sesuai dengan kebutuhan genetiknya, begitu Prof? Ya, artinya begini, jadi sebenarnya semakin besar tubuhnya, semakin besar intiknya gitu aja. Jadi kalau dia tidak kita berikan secara maksimal, katakanlah ya. Jadi saya peternak memutuskan untuk memelihara crossbreed dengan limusin. Tetapi pakan yang saya berikan adalah pakan yang saya biasa berikan untuk sapi Madura, tidak akan bisa terekspresikan. Tetapi kalau kita ingin maksimal, kita harus memberikan sesuai dengan kebutuhan dia pada sapi itu, sehingga otomatis akan memberikan satu kebutuhan atau pengeluaran ekonomi yang lebih banyak gitu loh. Dan ini saya kira tantangan bagi kita di Fakultas Peternakan, terutama dari kelompoknya Bu Kiki barangkali, untuk bisa mengevaluasi secara ekonomi sampai mereka mengetahui secara detail mana sih yang lebih efektif secara ekonomi itu. Baik, terima kasih. Dan ini menjadi ide penelitian juga ya bagi teman-teman dari Fakultas Peternakan khususnya di Sosial Ekonomi dan mahasiswa-mahasiswa yang sedang mencari judul penelitian. Kalau kita kembali ke masyarakat peternak khususnya yang beternak di sapi pedaging, Prof. Seperti yang tadi kita bicarakan, banyak yang tertarik untuk menyilangkan dengan sapi eksotik seperti itu ya. Dan minatnya memang masih relatif rendah gitu. Mungkin bagaimana kita bisa meningkatkan minat masyarakat ini, selain tadi ya kita bisa membandingkan bahwa sebenarnya mungkin harga jualnya di bawah harga sapi eksotik, tetapi kan kalau dilihat dari kebutuhan pakannya tidak sebesar itu. Atau hal-hal apa lagi ya menurut Prof. Kusmartono mungkin yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat peternak mengembangkan sapi lokal Madura ini? Ya, terima kasih. Ada satu hal lagi yang mungkin di lapangan itu tidak disadari, bahwa kalau misalnya sapi Madura dikawinkan dengan limusin, F1-nya itu masih oke, bentuknya masih oke. Begitu sudah yang kedua, itu lucu. Jadi kepalanya itu besar, tapi badannya kecil. Nah itu kalau kita bicara tentang bentuk yang ideal dari sapi itu sudah nggak bagus itu loh, dengan dampak dari crossbreed itu sebenarnya. Cuman memang perlu ada suatu pengawasan yang ketat dari pemangku kebijakan lah, terutama yang apakah animo peternak yang sangat senang dengan limusin ini perlu sampai F1 saja atau terus dikembangkan sampai F2 atau F3, itu yang belum ada evaluasi itu. Dan itu juga menjadi satu ruang untuk dilakukan penelitian ya. Dan karena kalau sampai F1 sudah oke, kenapa harus sampai ke F2, F3? Akan semakin rumit nanti. Kalau darah Maduranya sudah semakin kecil dan kebutuhan nutrisinya semakin banyak nanti itu. Dan Madura mungkin tidak akan bisa menyokong semua kebutuhan nutrisinya di lokasi Madura saja. Dan pada saat itulah kendala-kendala lain, reproduksi, produksi dan sebagainya mulai muncul ketika darah lokalnya sudah semakin menghilang, begitu ya, Prof? Ya, pasti. Yang paling dirasakan peternak itu daya tahan terhadap penyakit, terhadap apa istilahnya adaptasi terhadap kualitas pakan yang
notabene ya, sapi Madura itu dengan kualitas pakan kalau dari segi nutrisi dengan kecernaan 62-63% sudah oke. Tapi kalau dengan sapi yang crossbred harus 75 misalnya. Dan itu adalah respon positif dari sapi lokal dengan pakan yang mungkin TDN-nya tidak terlalu tinggi atau kecernaan tidak terlalu tinggi, tapi dia bisa merespon dengan PBB yang menurut saya dari visibility ekonominya sudah bagus dengan 0,7, 0,8 kilo itu sudah bagus itu. Artinya kalau kita mengacu ke sana, kita masih bisa sebenarnya ya mengembalikan genetik lokal seperti sapi Madura untuk kita angkat untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan daging di Indonesia, begitu ya Prof ya? Saya kira masih ya, cuman memang kita kan sekarang ini saya tidak punya data yang real ya, berapa yang sudah crossbred ini sekarang. Nah ini yang menjadi tugas kita bersama dengan teman-teman di Dinas Peternakan. Kalau kita memang sebenarnya kan dulu lahirnya Perda sekitar tahun 2014 mungkin ya, Perda yang membolehkan sapi limusin itu masuk. Itu kan memang pertimbangannya waktu itu Pak Gubernur ya karena minatnya sudah tinggi dan dirasa peternak itu lebih secara ekonomi untung dengan crossbred itu, akhirnya keluarlah Perda itu. Tapi tidak ada yang mengevaluasi dampak dari minat itu dengan animo tinggi, apakah dampaknya terhadap sapi Madura ini. Sekali lagi ini adalah plasma nutfah yang harus kita jaga. Betul. Ya, sehingga menurut saya walaupun kebijakan pemerintah itu meletakkan di satu pulau, di Pulau Sapudi, tapi kita bisa sebenarnya di Bangkalan, di Pamekasan, di Sampang itu sebenarnya bisa berbuat sesuatu dengan menunjukkan fakta. Ini loh, dengan saya beternak sapi Madura asli lebih gampang, lebih untung dibandingkan kalau saya memelihara crossbred. Itu aja sebenarnya. Ya. Dengan bukti seperti itu akan meningkatkan minat kembali Tidak lagi. harus secara genetis kan? Betul. Dan real dampaknya bisa dirasakan langsung oleh peternak dan nanti secara kan ujung-ujungnya kan keuntungan untuk peternak dan secara genetik juga bisa menyelamatkan genetik lokal di untung Indonesia. Dan kemudahan. Betul. Karena dengan pakan dengan melihat sapi Madura asli dengan pakan lokal, mereka ya mudah untuk mencarikan di sekitar sawahnya, di sekitar lokasi dia banyak gitu loh. Baik Prof. Kusmartono, ini adalah membuka mungkin podcast kita pada kali ini hanya untuk brainstorming gitu ya, untuk membuka wawasan kita seperti apa sih potensi yang dimiliki oleh plasma nutfah lokal Indonesia. Yang kita bicarakan hari ini adalah sapi Madura. Banyak sekali ternyata potensi-potensi dan juga masih banyak PR-PR kita dari Fakultas Peternakan untuk menggali lagi informasi bagaimana kita bisa memanfaatkan secara optimal genetik lokal yang kita miliki. Mungkin terakhir Prof. Kusmartono, bagaimana atau mungkin ada closing statement atau saran dari Prof. Kusmartono untuk kita bisa melanjutkan ke depannya untuk plasma nutfah genetik lokal ini? Ya, sebagai closing saya kira saya ingin menekankan bahwa kita harus menjaga sapi Madura ini sebagai suatu sumber plasma nutfah yang sangat sangat berharga lah, sehingga keberadaannya harus kita lindungi. Walaupun pemerintah sudah menetapkan salah satu pulau untuk proses pemurniannya, tetapi dalam pikiran saya kita juga bisa melakukan melakukan aktivitas yang kemudian peternak itu bisa menyadari bahwa dengan beternak sapi Madura saya lebih untung itu dengan kita memberikan fakta-fakta, bekerja di bidang nutrisi, di bidang reproduksi, di bidang ekonomi untuk mengevaluasi, memberikan komparasi. Jadi secara holistik, tidak hanya kemudian PBB-nya saja, tapi kemudahan untuk mencari pakan, jumlah pakan yang harus diberikan,
kemudian ketahanan terhadap penyakit, adaptasi terhadap pakan yang mungkin kualitasnya tidak terlalu tinggi. Kalau itu kita lakukan dan kita tunjukkan kepada semua stakeholder dalam hal ini peternak sapi Madura, saya kira mereka juga akan berpikir ya untuk bisa menyelamatkan bersama-sama tentang kemurnian sapi Madura itu. Baik, terima kasih banyak Prof. Gus Martono atas waktunya yang sudah disempatkan untuk kita bincang-bincang. Dan mungkin kita akan melanjutkan lagi di podcast-podcast selanjutnya untuk menggali lebih dalam. Mungkin ada penelitian-penelitian terbaru lagi tentang perbandingan tadi yang sudah mungkin dalam jangka waktu dekat ini memang akan kita lakukan begitu ya Prof ya. Dan datanya bisa kita share di sini sehingga memberikan informasi kepada penonton podcast dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya ini tentang bagaimana kita bisa berkontribusi seperti itu dalam meningkatkan genetik lokal sapi Madura seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih dan kita akhiri podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi semua yang mendengarkan dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan genetik lokal sapi Madura yang ada di Indonesia dan juga peternakan secara umumnya di Indonesia. Saya Rizky Pravitri, mohon undur diri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.